kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkatnya kita masih bisa dalam keadaan sehat-sehat saja pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru semuanya, sekali lagi terima kasih atas undangan dari saya, Bapak Ibu berkenan untuk menghadirinya. Di mana sosialisasi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu sosialisasi mengenai budaya positif. Jadi artinya penyebaran pemahaman budaya positif. Sebelum berbicara dengan budaya positif, perkenalkan saya CGP angkatan 10, di mana di sini sebagai pengajar praktik kami Christian Sembiring dan fasilitator Ibu Puji Dewi Lestari. Nah, hari ini yang akan menjadi materi seperti yang kita bilang tadi adalah budaya positif. Jadi yang menjadi inti materinya hari ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Seterusnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, baru kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti satu persatu akan kita bahas. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Seiring berkembangnya pendidikan pada saat ini, maka berkembang jugalah pendidikan untuk zaman ini. Jadi kadang-kadang kita berpikir pendidikan hanya sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi untuk dewasa ini ada yang disebut dengan paradigma pembelajaran baru. Seperti apakah itu paradigma pembelajaran baru? Di sini dikatakan paradigma pembelajaran baru itu adalah pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu, proses pembelajaran juga mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi, bisa dikatakan paradigma pembelajaran baru ini kalau dirangkum, ini istilahnya sama dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dilaksanakan pada saat ini. Di mana kita mengetahui di sini yang bisa kita garis bawahi adalah sesuai kebutuhan belajar murid. Sesuai kebutuhan belajar murid dan bermakna dan menyenangkan. Pembelajar sepanjang hayat. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini juga kalau kita kaji secara umum prinsip pembelajaran paradigma baru ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan. Dua kekuatan dimaksud di sini yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bisa dikatakan pembelajaran untuk zaman sekarang ini sesuai dengan kodrat alam, maksudnya sesuai dengan keadaan murid itu, entah itu tempat tinggalnya, entah itu apa yang ada dari dirinya, dan sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman maksudnya dia sesuai dengan masanya. Artinya pendidikan ini dia mengikuti zamannya. Nggak boleh lagi kita gunakan pendidikan seperti zaman dulu. Lain dulu, lain sekarang. Jadi artinya kalau sekarang teknologi sudah semakin maju, maka pendidikan juga harus mengejar itu, harus sejalan dengan zamannya. Itu maksudnya. Baik, jadi kita sebagai guru kadang-kadang tidak, artinya kadang-kadang memiliki pemikiran peran yang berbeda dari paradigma pembelajaran baru ini. Artinya kita masih memiliki pemikiran seperti zaman sebelum-sebelumnya. Artinya ada miskonsepsi peran guru tersebut. Yang dikatakan miskonsepsi di sini, miskonsepsi tentang teori kontrol. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan miskonsepsi. Miskonsepsi, dari kata miskonsepsi, kira-kira miskonsepsi bisa dipahami. Miskonsepsi itu kesalahpahaman, kira-kira seperti itu. Salah mengartikan. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru salah mengartikan posisi kita.
sebagai guru. Jadi kita tidak bisa mengikuti paradigma baru tadi. Pendidikan sudah berubah, sementara kita masih jalan di tempat, masih seperti ini. Ini miskonsepsi kita seperti zaman pendidikan dulu. Artinya kita tidak menyalahkan yang dulu dan membenarkan yang sekarang, tapi kita harus mengalami perubahan supaya terwujudlah tujuan pendidikan. Jadi apa saja itu miskonsepsi? Kadang-kadang kita berpikir ilusi guru, artinya kita selalu berpikir bahwa guru itu mengontrol murid. Kita bisa mengontrol mereka. Artinya kita bisa mengubah perlakuan mereka sesuai dengan kehendak kita. Itu yang selama ini kita pikirkan. Seterusnya, bahwa kritik dan saran yang kita berikan kepada murid itu, artinya jika murid memiliki suatu kesalahan, kita berikan kritik, kita berikan saran kita yang bisa menimbulkan rasa bersalah kepada murid itu. Artinya dia memiliki kesadaran dirinya sehingga dia tertekan. Oh, salah aku, salah rupanya saya, begitu. Jadi timbul kesedihan dari dalam dirinya. Artinya ada sikap merasa bersalah dalam dirinya. Kita berpikir itu baik. Ternyata menurut paradigma pembelajaran baru sekarang ini, sesuai dengan budaya positif tadi, itu tidak baik. Membuat murid merasa bersalah, bahwa merasa yang dia lakukan itu sudah salah. Sebenarnya itu tidak baik. Nanti akan kita kasih selanjutnya. Dan seterusnya, bahwa semua penguatan positif itu efektif. Jadi sesuatu yang baik yang menurut kita, yang kita bicarakan kepada murid itu baik untuk dia, belum tentu. Jadi artinya penguatan positif berarti penguatan yang baik. Menurut kita baik yang kita berikan, jadi belum tentu bagi dia. Seterusnya orang dewasa bisa mengontrol orang yang lebih muda. Artinya bisa dikatakan istilahnya yang lebih tua jadi panutan. Artinya tidak selamanya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa orang yang lebih muda. Jadi artinya kita sebagai guru, meskipun kita gurunya, kita lebih tua dari dia, tidak selamanya itu tidak benar jika kita ingin memaksa mereka. Oke, inilah tadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi seperti apa seharusnya? Seharusnya yang kita lakukan adalah mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Jangan terjadi miskonsepsi kesalahan pahaman terhadap teori kontrol tadi. Teori kontrol yang sebenarnya itu ini. Ini yang kita lakukan pada zaman dahulu, mari kita bandingkan. Sebelumnya kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Artinya kebutuhan murid itu sama. Murid memiliki kebutuhan yang sama. Satu kelas ini murid ini kebutuhannya sama. Begitu mungkin yang dalam pikiran kita. Sementara menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Lain saya, lain ibu. Kita berbeda. Kita memiliki kodrat alam masing-masing, kodrat diri masing-masing. Baru semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi jika ada sebuah kertas misalnya ditujukan kepada saya dan kepada ibu ini, bisa saja dalam pikiran ibu ini berbeda dengan saya, itu maksudnya. Jadi cara pandang setiap orang itu berbeda, tidak sama. Seterusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang, bahkan saya sendiri pun sering melakukan ini. Kita ingin mengubah pemikiran orang lain seperti kita. Seperti cara berpikir saya ini maunya anak saya ini. Seperti ini maunya anak saya ini menjawab soal ini. Begitu kira-kira mungkin. Jadi menurut teori kontrol, kita seharusnya bisa memahami pandangan dia. Memahami dari segi dia. Apa yang dia inginkan. Seperti itu. Baru perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mari kita garis bawahi di sini. Ini nanti akan berlanjut sampai akhir. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi seseorang anak jika memiliki perilaku buruk, kita langsung memvonis dia salah. Jadi menurut teori kontrol, anak itu berperilaku atau manusia itu berperilaku memiliki tujuan. Kalau kita pikir secara logika, setiap kita mengerjakan sesuatu pasti ada tujuannya. Kita mengambil piring, tujuan kita untuk makan. Gitu artinya setiap gerakan kita pasti ada tujuannya. Jadi anak tadi berperilaku salah pasti ada tujuannya. Tujuannya ini yang harus kita
luruskan. Itu artinya. Jadi disinilah yang harus kita nanti benahi pada tujuannya ini. Baru menurut stimulus respon, pemikiran yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sementara teori kontrol tidak ada yang bisa mengontrol saya, hanya diri saya yang bisa. Apapun pengaruh yang dari luar, hanya diri saya yang bisa. Jadi kenapa orang bisa bertindak karena diperintah orang lain? Nanti ada kelanjutannya. Artinya di sini, jadi tadi menurut stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sementara menurut teori kontrol tidak ada yang bisa mengontrol saya kecuali diri saya sendiri. Menurut stimulus respon, pemaksaan akan ada pada saat bujukan gagal, sama seperti yang kita lakukan selama ini. Jika anak melakukan kesalahan, artinya kita bujuk, kita sanjung-sanjung, kita rayu, tetap nggak berjalan, pasti ujung-ujungnya kita paksa. Ini. Sementara pada teori kontrol, lakukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan. Kita meminta dia untuk menciptakan pilihan-pilihan. Apa yang maunya, apa yang dia mau, langkah apa yang dia inginkan. Seperti itu, jangan mau kita. Baru dalam stimulus respon, proses berpikir di sini menang dan kalah. Artinya ada salah, ada benar. Sementara pada teori kontrol menang dan menang. Karena kenapa? Semua perilaku memiliki tujuan. Itu dia. Jadi kita bilang tadi, semua perilaku memiliki tujuan, berarti ini sebelumnya. Semua perilaku memiliki tujuan, berarti ini harus kita garis bawahi seperti yang kita bilang tadi. Apakah tujuan itu sesuai dengan budaya positif atau mereka akan memiliki tujuan yang menyimpang dari kelakuan-kelakuan baik. Jadi di sinilah fungsi kita sebagai guru, mengarahkan anak tersebut, menuntun anak tersebut. Baik, seterusnya disiplin positif. Berbicara tentang disiplin, sebelum ke disiplin. Kalau dikatakan kata disiplin, apa yang timbul dalam pemikiran ibu-ibu dari kata disiplin? Teratur. Oke. Ada yang lain? Baik, disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin bisa dikatakan melakukan sesuatu secara tanggung jawab berdasarkan sesuatu yang diyakini benar. Begitu dia. Itu arti disiplin. Jadi disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu suatu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman, dan hukuman. Jadi tanpa penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Ini juga perlu kita garis bawahi. Tanpa ini. Jadi anak itu akan melakukan sesuatu dengan kesadaran dirinya. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Tanpa yang tiga ini. Jadi kita sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi. Bukan ini. Motivasi intrinsik yang ingin kita tumbuhkan. Bukan ini. Oke, sehingga terjadilah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu, anak-anak itu akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan berdasarkan motivasi intrinsiknya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan sebenarnya ada 6 organisasi yang sudah disepakati yang memiliki nilai kebajikan bersama yang lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi
Ada 6 organisasi yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku untuk seluruh kalangan. Tapi di sini saya ambil profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini aja kita penuhi pun itu sudah sangat bagus. Jadi apa itu nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ya elemen-elemen profil pelajar Pancasila ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita pada saat ini. Kita bilang tadi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang terlepas dari penghargaan, ancaman, dan hukuman. Motivasi. Setiap manusia mengerjakan sesuatu pasti ada tujuannya. Itu tadi kita bilang yang pertama. Perilaku manusia memiliki tujuan. Berarti artinya dia memiliki motivasi. Dia memiliki motivasi. Menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan seperti yang kita garis bawah tadi. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, manusia berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mari kita telah 3 motivasi ini. Kita sadari dulu ke murid kita. Kita bayangkan dulu murid kita yang ada di kelas kita. Kira-kira di antara 3 motivasi perilaku manusia ini, yang mana yang paling cenderung dilakukan oleh mereka? Kira-kira. Ini tidak ada, artinya tidak ada penilaian atau apa ya. Ini secara jujur aja. Kira-kira yang mana sebagian besar murid kita berperilaku? Dia berperilaku apakah nomor 1, 2, atau 3? Saya nomor 2. Nomor 2. Menurut Bapak ini, dia kadang-kadang melihat murid itu berperilaku berdasarkan perilaku manusia berdasarkan motivasi nomor 2. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Iya. Ini dua-duanya. Secara umum masih ini dua-duanya. Kalau kita sadari, rata-rata murid kita satu sekolah ini dia berperilaku, artinya dia menjalankan sesuatu supaya tidak dihukum. Dia menjalankan sesuatu, belajar dengan giat supaya apa? Supaya dapat juara. Itu yang diharapkan. Bukan untuk memikirkan masa depannya. Bukan. Saya kerjakan PR saya, kenapa? Besok ibu terjadi itu cerewet di kelas. Itu yang dipikirkan. Besok ngomel-ngomel lagi UJT. Makanya saya kerjakan PR saya. Berarti dia menghindari hukuman. Aku kalau mau kerjakan PR ku besok disanjung ibu itu aku, terima kasih nakku, rajin belajar ya, baik-baik ya. Senang kali aku disanjung-sanjung ibu itu. Ini yang dia lakukan. Dia mengharapkan sesuatu dari kita. Jadi seharusnya apa? Berdasarkan pendidikan zaman sekarang ini seharusnya yang kita tumbuhkan. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan budaya positif tadi. Dia harus memiliki motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Jadi kembalilah kita menerapkan nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan itu. Oke, selanjutnya, apa sebenarnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tadi kita bilang hindari hukuman, penghargaan, atau ancaman. Sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernahkah kita dengar kata konsekuensi? Sebenarnya sudah pernah, ya kan? Pernah nggak kita dengar kata restitusi? Oke. Hukuman sudah sangat biasa, mungkin bahkan umum. Hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan
dalam penentuan hukuman tersebut. Artinya hukuman bersifat satu arah. Kalau nggak menyapu dia artinya tarik tangan. Itu yang kita lakukan. Mana tanganmu? Itu adalah contohnya. Jadi artinya hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan kepada murid. Jadi murid hanya menerima hukuman tanpa melakukan kesepakatan. Dia tidak diajak untuk berdiskusi. Mau nggak dia melakukan hukuman itu? Ada nggak manfaatnya bagi dia? Jadi hukuman itu, jadi bisa dikatakan hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah hukuman itu dilakukan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi saat kita bentak anak itu sudah merupakan hukuman. Bukan berarti kita hukum dengan hukuman fisik saja. Saat kita bentak dia, saat kita marahi dia, itu sudah merupakan hukuman bagi dia. Jadi murid atau anak akan merasa tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita sendiri. Jadi bisa jadi dengan hukuman ini dia akan merasa bersalah. Selain dia merasa bersalah, dia juga akan merasa dikucilkan. Dia merasa dia merasa tersakiti. Baik, sementara konsekuensi apa itu konsekuensi? Di sini dikatakan konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya konsekuensi ini didapatkan dari kesepakatan kelas, dari pelanggaran kesepakatan kelas. Berarti artinya kita bersama murid sudah setuju jika melakukan ini, jika melanggar ini konsekuensinya ini. Biasanya konsekuensi memiliki tujuan yang lebih mendidik daripada hukuman. Tapi apakah konsekuensi ini baik? Apakah konsekuensi ini baik menurut Bapak Ibu? Bisa dikatakan konsekuensi ini sudah cukup baik, tapi ada hal yang lebih baik dari konsekuensi ini. Kenapa dikatakan cukup baik? Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Memang dia akan baik untuk jangka panjangnya, karena yang kita lakukan itu sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Dia tidak mengerjakan tugas, kita suruh dia mengerjakan tugas balik. Dia memang merasa tidak baik untuk sementara waktu, tapi efeknya jangka panjangnya itu baik untuk dia. Melatih dia untuk bertanggung jawab. Oke. Baru restitusi. Restitusi ini nanti kita bahas selanjutnya. Di sini dikatakan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini ada seperti wawancara, ada tanya jawab, nanti kita bahas dia di slide selanjutnya. Sekarang ada beberapa tindakan di sini. Mari kita lihat tindakan-tindakan ini. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita suruh dia mencatat. Nggak nampak ya? Belum nampak juga. Sudah. Belum nampak juga. Ya kan? Kita suruh murid itu mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut kita itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa kita berhenti semua. Baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tindakan. Apakah tindakan ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Mari kita perhatikan satu persatu. Kita lihat kalimat yang pertama, tindakan yang pertama agak bisa kayak gini. Kecil kan? Ya nampak kalau yang sebesar. Iya. Terus. Oke. Terbaca ya? Terbaca. Oke. Enggak, kalau mau tadi sebenarnya sebenarnya. Nggak apa-apa. Ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang berisi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Latihan menulis siapa ya? Konsekuensinya ini hukuman. Hukuman. Tapi 100 100 menyakiti ya. menyakiti kan? Dan mencatat 100 kali ini menurut saya tidak ada hubungannya dengan terlambat. Artinya dia mencatat 100 kali entah itu 1000 kali nggak akan merubah dia untuk tidak datang terlambat lagi. Jadi dia berbeda tujuannya, itu maksudnya. Jadi ini masuk ke hukuman. Itu bukan konsekuensi. Bagian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari di mata pelajaran PJOK. Jadi kan olahraga dia. Dia kan terlambat 10 menit. Mungkin terlambat 10 menit nggak ikut dia pemanasan kegiatan jam olahraga tadi. Jadi dia disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan 2 kali sebagai pemanasannya supaya dia ikut lanjut belajar dengan yang lainnya. Ini merupakan konsekuensi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lakukan kegiatan fisik itu, kita pikir itu hukuman, bisa konsekuensi. Kita pikir itu konsekuensi, bisa itu hukuman. Jadi tergantung ketujuannya. Itu tergantung ketujuannya. Baru selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Seterusnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada kertas temannya yang telah dicoret-coretnya, kita suruh digantinya. Iya. Karena yang dilakukannya itu artinya mengganti yang sudah dilakukannya, dicoretnya atau dikoyaknya, kita suruh digantinya. Itu konsekuensi. Baru berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Sudah jelas hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Memang ada hubungannya, tidak pakai sepatu, nggak sesuai warnanya. Kita suruh dia nggak usah pakai sepatu hari ini. Hukuman. Jadi itu hukuman, tidak ada tujuan baiknya. Membuat murid merasa tidak nyaman. Baru berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Artinya disuruh itu malnahe lagi. Gara-gara lagi pelajaran. Hukuman. Oke, baik, inilah tadi tindakan-tindakan yang merupakan hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, konsekuensi. Tadi kita berbicara tentang konsekuensi, berarti konsekuensi itu kita dapatkan dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat dengan anak kita atau dengan murid kita. Adanya konsekuensi berarti itu timbul dari kesepakatan-kesepakatan yang telah kita buat dari diri. Kita bilang adanya konsekuensi. Jangan lakukan hukuman, ada baiknya kita lakukan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu kita temukan atau kita dapatkan dari keyakinan atau dari kesepakatan yang telah kita lakukan dengan murid kita. Sekarang mari kita perhatikan 2 gambar ini. Kenapa kita harus memakai helm saat berkendaraan atau saat bermotor? Keselamatan kita. Demi? Keselamatan. Oke. Kenapa kita harus pakai masker? Demi kesehatan kita. Iya, keselamatan dan kesehatan. Inilah nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi apa yang ingin kita tuju dari tindakan kita itu? Inilah tujuan kita. Inilah nilai-nilai kebajikan tadi yang menjadi tujuan kita.
dari tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ini keyakinannya, dia yakin. Dia yakin dengan dengan memakai helm dia akan selamat. Itu yang dia yakini. Tapi apakah sudah pasti dia akan selamat? Belum tentu. Tapi apa yang dia yakini? Keyakinannya menggunakan helm selamat, menggunakan masker sehat. Itu yang dia yakini. Jadi itulah tujuannya. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti atau serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang kita berikan. Apa nilai-nilai kebajikannya? Apa tujuannya? Begitu. Sesuatu yang kita berikan kepada dia, sesuatu yang kita ajarkan, apa tujuannya? Mereka perlu tahu. Artinya dari pengetahuan mereka, dari nilai-nilai kebajikan itu, maka tujuan utamanya dia akan menjadi lebih tertarik. Artinya dia akan memiliki pandangan, oh kalau begini rupanya ini yang akan terjadi, kalau begini kami akan begini jadinya. Itu yang akan timbul pada diri mereka, sehingga timbullah motivasi intrinsiknya tadi. Jadi seperti yang dikatakan di sini, murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti yang sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang akan mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi itu yang akan dia nilai. Apakah tujuan utamanya, apakah dia tidak tertarik mengikutinya, ataukah dia hanya akan sekedar mengikutinya saja. Jadi itulah tadi fungsinya keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dengan kesepakatan-kesepakatan yang kita bentuk bersama murid kita. Keyakinan kelas itu kita buat dengan kesepakatan yang kita bentuk dengan murid kita. Di sini untuk membuat keyakinan kelas ini, tahapannya kita mengajak mereka berdiskusi. Kita mengajak murid kita berdiskusi, kita bisa memberikan pertanyaan pemantik tentang, misalnya tentang bagaimana kondisi kelas yang kita inginkan, atau peraturan-peraturan seperti apa. Jadi dalam diskusi itu kita masih bisa menyebutkan peraturan. Jadi artinya peraturan kelas kita, dari peraturan-peraturan itu nanti kita ubah kata-kata yang negatif, artinya kalimat-kalimat negatif menjadi lebih positif. Setelah terbentuk nanti kalimat-kalimat positif, kita tentukan nilai-nilai kebajikan universalnya. Baru kita simpulkan keyakinan kelasnya. Begitu. Itu mungkin nanti bisa kita sepakati di tahun ajaran baru akan kita lakukan. Seperti yang kita sepakati kemarin. Itulah alasannya kenapa tidak saya rangkum di sini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Hanya saya buat sepintas saja untuk keyakinan kelas ini, karena nanti seperti yang kita sepakati kemarin, setelah tahun ajaran baru nanti kita akan membuat pertemuan membentuk keyakinan kelas supaya setiap kelas memiliki kesepakatan kelas masing-masing. Baik, jadi seperti yang kita bilang tadi, manusia bertindak, manusia bertingkah karena memiliki tujuan. Selain itu, manusia berkelakuan karena memiliki kebutuhan, sama seperti kita. Sesuatu yang kita lakukan pasti untuk memenuhi kebutuhan kita. Pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Di sini dikatakan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin mendapatkan, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang disebutkan. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Iya, jadi anak-anak murid kita juga di sekolah ini memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Pada umumnya kalau kebutuhan untuk bertahan hidup bukan dari kita datangnya, ya kan?
Kalau untuk murid itu kebutuhan untuk bertahan hidup itu bukan dari kita datangnya. Karena kebutuhan untuk bertahan hidup itu bisa dikatakan itu merupakan kebutuhan pokoknya. Jadi yang mereka butuhkan kadang-kadang di sekolah ini kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Bagaimana rupanya kebutuhan kasih sayang dan diterima ini? Bisakah murid itu membutuhkan kasih sayang dari kita? Bisa. Bahkan sering kita temui. Kasih sayang diterima, diperhatikan, itu yang dia butuhkan dari kita. Jadi kadang-kadang dia bertindak seperti yang kita bilang tadi, melakukan kesalahan karena dia butuh ini. Ada satu kasus kemarin kami bahas, di dalam kelas itu ada seorang anak yang selalu minta permisi. Yang selalu minta permisi. Begitu gurunya menerangkan, ada yang ingin bertanya, saya bu, kenapa nakku? Izin ke toilet bu. Ketawa semua temannya. Baru menerangkan lagi gurunya. Ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan dia. Iya nakku, apa jawabannya? Saya kebelet bu. Ketawa lagi semua temannya. Apa tujuannya itu melakukan itu? Apa tujuan anak itu yang lalat pergi ke kamar mandi, lalat lasak di kelas? Apa tujuannya? Dia berbuat salah gitu kan? Dia memiliki tujuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan yang mana kira-kira yang ingin dia penuhi? Tadi pas waktu dia permisi keluar, ketawa temannya. Tertawa temannya. Di sini dua kebutuhan yang bisa dia penuhi. Satu, kasih sayang dan rasa diterima. Artinya bisa dikatakan begitu temannya itu tertawa, dia merasa banyak yang menyayangi saya, banyak yang bangga kepada saya, begitu. Dan kesenangan, senang dia karena temannya, karena dia bisa membuat temannya tertawa, begitu. Jadi dalam cara berpikirnya, dalam pikirannya, dia tidak berpikir resikonya atau dia tidak berpikir apa dampak pada dirinya. Yang dia pikirkan, dia ingin orang lain senang kepada dirinya. Begitu dia berulang, senang orang semua, dia lakukan lagi. Begitu dia berulang, senang orang semua, dia lakukan lagi. Jadi seperti yang kita bilang tadi, perilakunya itu memiliki tujuan. Perilakunya itu memiliki tujuan. Jadi disinilah nanti fungsi kita mengarahkan dan menuntun dia. Oke. Selain itu ada kebebasan, kesenangan tadi udah contohnya, dan penguasaan. Kebebasan dan penguasaan. Kira-kira contoh kebebasan ini. Kadang-kadang kita begini, lupa. Saya pun bahkan sering melakukan itu. Kita membuat suatu tugas kepada murid itu. Kita membuat satu tugas, kita buat tugas kelompok. Kita lihat anak ini misalnya cakap berbicara. Ya udah, kau jadi ketua kelompok. Kau jadi tukang tulisnya. Sementara dia lebih hobi menulis. Artinya di situ kita tidak memenuhi kebutuhan kebebasannya tadi. Itu dalam hal kecil. Seterusnya kita berikan tugas kepada mereka. Kita menuntut seperti apa yang kita inginkan yang dikerjakan mereka. Kita tidak memberikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Jadi di situ kita tidak memenuhi kebutuhannya itu. Kita menghambat kebutuhannya dalam arti kebebasan tadi. Seterusnya penguasaan. Dikatakan penguasaan artinya begini, contohlah. Ada seorang murid, penguasaan ini hampir sama dengan pengakuan. Iya kan, Dek? Penguasaan hampir sama dengan pengakuan. Adalah seorang murid yang selalu mengeluh dengan ibunya. Kenapa bersedih? Kata orang tuanya misalnya di rumah. Aku nggak suka kali lah sama ibu itu. Kenapa? Aku kan pintar bernyanyi. Lala pada giliran bernyanyi nggak aku disuruhnya. Terus besok lagi pun, kok sedih hari ini? Aku kan tahunya aku jadi dirjen. Lala orang lain disuruhnya angkat tangan pun aku.
pengakuan bahwa dia menguasai sesuatu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan dari murid-murid kita itu. Gitu. Oke, inilah tadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Selanjutnya, untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tadi, mari kita perhatikan posisi kontrol yang harus kita lakukan kepada murid kita. Kembali lagi ke kontrol tadi. Kembali lagi ke peran guru tadi, fungsi guru. 5 posisi kontrol. Di sini gambar yang saya buat secara acak. Kenapa gak bisa dianggaplah ini bersatu? Anggaplah ini apa dia? Tombol rasa bersalah. Di sini 5 posisi kontrol yang dimaksud yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang biasa kita terapkan di kelas, di dalam kelas. Nanti kita lihat mana sebaiknya yang kita lakukan. Sebagai penghukum, kira-kira dari gambar 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar ini kira-kira yang mana yang disebut sebagai penghukum ini? 4. Gambar yang keberapa? Gambar yang mana? 4. Gambar 1, 2, 3, 4. Gambar keempat. Oke, inilah posisi penghukum. Tadi udah belajar kita sedikit tentang hukuman. Baru pembuat rasa bersalah. Oke, ini pembuat rasa bersalah. Bisa kita lihat ekspresi anak ini seperti udah merasa bersalah kali, seperti udah rendah kali lah dirinya begitu. Baru teman. Oke, yang pertama pemantau. Yang duduk sama gurunya berdiri. Oke, ini pemantau. Sementara manajer. Oke, terakhir. Baik. Kalau posisi sebagai penghukum kembali kita berbicara hukuman tadi, pasti ada satu pihak yang merasa disakiti. Namanya pun hukuman. Satu pihak pasti merasa disakiti. Sementara pembuat rasa bersalah efeknya kepada anak itu akan merasa dirinya lebih rendah, merasa dirinya tidak berguna. Biasanya kalau posisi pembuat rasa bersalah ini, apa yang kita lakukan kepada murid? Kata-kata apa biasa yang kita ucapkan kepada murid? Biasanya ciri-cirinya seperti apa? Bahasa yang kasar bisa. Menuduh. Oke, pada umumnya ciri-cirinya pembuat rasa bersalah ini dilakukan dengan rayuan, dilakukan dengan kata-kata yang halus, memiliki makna yang menyakitkan. Contohnya misalnya, saya begini kan aku, udah sering ibu bilang sama kamu, nggak kasihan kamu sama ibu. Kalau lalap kamu bodoh, aku nanti yang dimarahi bapak kepala sekolah itu aku. Ini contohnya. Sering kita lakukan kan? Apa yang timbul dalam dirinya? Ya aku gak berguna. Itu yang timbulkannya. Gara-gara aku ibu ini kena marah nanti, berarti aku gak berguna. Itu yang dia tanamkan dalam pikirannya. Jadi itu tidak baik. Kita tidak baik untuk mengeluh kepada mereka. Secara tidak langsung kita merusak mentalnya, atau kita membuat dirinya menjadi tidak berguna. Artinya suatu saat nanti itu yang dia tanamkan. Saya nggak pas begini, saya nggak pas begini. Artinya sesuatu yang dia lakukan itu merasa selalu salah di mata kita, begitu. Sebagai teman kira-kira kadang-kadang kita bercontohnya lah. Kira-kira tindakan seperti apa yang kita lakukan? Contohnya misalnya, kita sering memperlakukan mereka seperti teman. Contohnya misalnya begini. Kalau dia tidak mengerjakan itu atau dia ribut di dalam kelas, contohnya lah namanya, saya ambillah murid saya, Wahyu, sering menangkal di dalam kelas. Bang Wahyu ini lalap kali ribut. Udahlah Wahyu, kerjakanlah PR-nya. Kalau belum selesai, sini mari Bu Eri jelaskan lagi. Kalau belum mengerti, kalau udah mengerti,
baca lagi lah bukunya yang lain. Gitu ya nak, gitu ya bang. Gitu kita ucapkan sama mereka. Artinya mereka merasa bersahabat dengan kita kan? Mereka bisa merasa bersahabat dengan kita. Ada lagi misalnya contoh yang lain, murid kita ada ribut di dalam kelas, 2 orang misalnya, entah ada kegaduhannya yang dia buat. Misalnya lah namanya kita buat si Ana dan si Ani. Ana, Ani, udah selesai kalian aku? Baru jawab mereka lah belum. Ada yang belum mengerti aku? Udahlah nggak apa-apa. Nanti ku jelaskan lagi. Baca lagi dulu ya. Nanti ku bantu pun. Itu yang kita ucapkan kepada mereka. Mari berdiri Bapak Ibu, kita lakukan sedikit breathing supaya ada peregangan. Jadi di sini kita akan melakukan gerakan, sebenarnya ini gerakan di pramuka yang dilakukan ini. Marina, Marijo menari. Jadi Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Begitu. Jadi artinya ini sama seperti kepala, pundak kepala, apa yang diucapkan itu yang dipegang gitu. Oke. Gimana ya lagu? Marina menari di atas menara. Gitu kan? Marina menari di atas menara, gitu kan? Oke. Coba kita ulangi 1 2 3 ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari di atas menara. Marina menari.
Ngantuk. Oke, mengisi semangat kembali. Selain itu, apa manfaatnya bagi kita atau apa pelajaran apa yang kita dapatkan? Senang. Melatih lebih iya, berkonsentrasi. Melatih lebih fokus atau berkonsentrasi. Jadi ice breaking ini bisa kita gunakan juga kepada anak-anak kita di akhir-akhir pelajaran misalnya atau setelah jam istirahat. Kadang-kadang mereka kan sudah bosan, sudah ngantuk, bisa kita lakukan ice breaking untuk memberikan pembelajaran yang lebih semangat dan menyenangkan, untuk mengembalikan kondisi kelas tersebut menjadi lebih nyaman. Kira-kira seperti itu. Baik, sekarang mari kita masuk ke segitiga restitusi. Kita bilang tadi, sebaiknya posisi kontrol yang kita gunakan kepada murid itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Kenapa tidak sebagai teman aja? Karena di sebagai manajer ini, pada segitiga posisi kontrol sebagai manajer dalam kegiatan segitiga restitusi ini, maka di sini tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid, artinya guru membawa murid menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan tersebut, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Contohnya di sini 3 tahapan menstabilkan identitas. Di sini nggak jelas ini meh. Di sini aja. Pada tahapan menstabilkan identitas, apa yang dilakukan pada menstabilkan identitas? Ini tahapan menstabilkan identitas pada umumnya yang dilakukan guru di sini adalah menstabilkan perasaan mereka. Artinya begini, di saat mereka sudah berbuat salah, begitu kita panggil mereka, jangan langsung kita ponis dia. Netralkan dulu perasaannya. Berikan dia dulu ketenangan. Artinya biar dia tenang dulu, biar dia tidak merasa takut dan tidak merasa gugup dulu, supaya dia nanti bisa berkata jujur, supaya dia bisa menemukan kembali dirinya itu dulu. Jadi biasanya di sini yang dilakukan, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat kepada mereka. Misalnya kita sapa dia dengan ramah. Kita tahu tadi dia sudah berbuat salah, tapi kita sapa dia dengan ramah. Baru kita tanya kenapa dia kita panggil. Bisa seperti itu. Tahu nggak kamu kenapa ibu panggil ke sini misalnya? Ya kan, dari pertanyaan kita itu secara bertahap dia akan menyadari gimana, dia akan menetralkan perasaannya kembali. Baru dia jawab, baru dia mengatakan kesalahannya, baru kita tanyakan senang nggak dia melakukan itu, begitu. Kita tanya dengan ramah, baru kita ucapkan kepada mereka bahwa manusia itu, yang kita tekankan kepada mereka bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua manusia pernah merasa bersalah. Kita juga bisa mengucapkan kepada mereka, bahkan ibu pun sering salah. Gitu. Semua manusia itu pernah salah, anakku. Namanya kita manusia, tidak ada yang sempurna. Senang kamu melakukan itu? Puas kamu membuat kawanmu seperti itu? Kita tanyakan itu dengan keramahan, dan raut wajah kita jangan seperti posisi kontrol penghukum tadi. Bahasa kita nanti lembut, tapi wajah kita senang kalau buat seperti itu. Kan semakin takut dia. Jadi kita sesuaikan dulu lah dengan wajah kita, dengan kalimat kita. Jadi artinya di sini kita stabilkan dulu perasaannya, kita tenangkan dulu perasaannya, biar hilang dulu rasa takutnya dan rasa was-wasnya. Baru setelah itu kita validasi tindakannya tadi. Kita validasi tindakannya yang salah. Pada tahap kedua, setelah dia sudah stabil emosinya, stabil perasaannya, kita tanyakan kesalahannya itu benar atau salah. Begitu. Artinya di sini memvalidasi tindakan yang salah. Apa tadi tindakannya tadi? Kalau tindakannya misalnya menjatuhkan kancing baju temannya, kita tanya, benar nggak yang kamu lakukan itu?
Misalnya, salah Bu, katanya. Sebenarnya bisa loh kamu lakukan yang lain. Gitu kita ucapkan kepada dia. Kalau marah pun kamu sama temanmu, sebenarnya bisa kamu lakukan yang lain. Atau bisa kamu luapkan rasa marahmu itu ke hal yang lebih baik. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan pada validasi kesalahan ini. Jadi artinya kita tidak membenarkan di kesalahannya tadi. Kita mengatakan itu salah, tapi tidak secara langsung. Tidak secara langsung kita ucapkan itu salah, bukan. Kita yang meminta dia menilai perilakunya tadi salah atau benar. Dan kita juga bisa memberikan solusi-solusi atau alternatif tindakan yang lain yang bisa dia lakukan. Misalnya begini, dia tadi marah kepada temannya, entah ditarikkannya baju temannya, jatuh kancing bajunya. Jadi rasa marahnya itu kepada temannya itu bisa dia lakukan dengan tindakan yang lain. Tidak mesti harus menjatuhkan kancing baju, seperti itu kira-kira. Baru pada tahap menanyakan keyakinan. Setelah dia tahu dia salah, kita tanyakan keyakinan kelas tadi. Kita tanyakan nilai-nilai kebajikan tadi. Kembali ke nilai-nilai kebajikan itu. Kita tanyakan. Jadi sebelumnya memang sudah ada kesepakatan kita. Kalau belum ada keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita, kita bisa tanyakan nilai-nilai kebajikan. Yang mana kira-kira yang sudah dilanggarnya? Misalnya, saya sudah melanggar menghormati orang lain, Bu. Saya sudah melanggar nilai disiplin. Saya sudah tidak bertanggung jawab. Itu yang akan dia jawab. Baru setelah itu kita minta dia untuk menyadari apa yang harus dia lakukan pada saat menyanyikan keyakinan kita, dan bisa kita terapkan selangkah demi selangkah di kelas kita, dan akan merujuk ke sekolah ini membawa perubahan yang lebih baik lagi. Itu tujuannya semua untuk mewujudkan visi sekolah kita yang ingin mewujudkan murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi tidak akan mungkin murid itu berkarakter profil pelajar Pancasila. Ada kira-kira yang bisa kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas kita. Perbuatan-perbuatan baik seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan baik seperti apa? Ya, silakan. Bertanggung jawab. Yang sudah, beri lagi kesempatan kepada temannya. Bagi yang belum, dimulai dari sini. Ayo. Iya. Saling menolong. Bagus. Saling menolong. Sebentar. Hadir setiap hari. Jangan sering absen, hadir setiap hari. Hadir setiap hari. Kata tidak dan kata jangan. Saya Emilia kelas 5. Kami baru saja membuat kesepakatan kelas supaya kelas lebih nyaman. Tadi Ibu Guru menjelaskan tujuan kesepakatan kelas dan meminta pendapat kami semua dan berdiskusi. Perasaan saya sangat senang dan sangat dihargai. Karena kesepakatan kelas tadi dari kami semua. Semoga dengan kesempatan kelas ini kami bisa lebih melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan terima kasih. Saya Oklin kelas 5. Kami baru saja melakukan pembentukan kesepakatan kelas. Kami semua berdiskusi. Perasaan kami sangat senang karena Ibu Guru mendengarkan hasil kesepakatan kelas kami. Kami mengharapkan bahwa kesepakatan kelas tersebut akan diikuti dengan baik. Terima kasih.